Sahabat Oikumene, jumpa kembali dalam program Kristen dalam Berita. Saya Kori Ririhena. Berita kali ini datang dari penandatanganan MOU antara Kementerian ATR BPN dengan PGI. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU tentang pelaksanaan pendaftaran tanah, asistensi pencegahan, dan penanganan permasalahan pertanahan aset PGI, anggota dan lembaga keumatan yang berafiliasi dengan PGI di Graha Oikumene, Jakarta, Senin 7 November 2022. Penandatanganan MOU yang dilakukan oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto dengan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom dan Sekretaris Umum PGI Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi ini disaksikan seluruh jajaran Kementerian ATR BPN yang hadir, MPH PGI, staf, serta pimpinan gereja. Dalam sambutannya, Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom menyampaikan apresiasi atas penandatanganan MOU tersebut, sekaligus apresiasi atas 100 hari kerja Kementerian ATR BPN dalam rangka membenahi pertanahan nasional, yang dalam banyak hal masih diliputi dengan sengkarut tanah dan ketidakpastian hukum. Salah satu yang sangat saya apresiasi adalah digitalisasi proses sertifikasi. Hal ini di satu sisi sangat membantu percepatan pembuatan sertifikat dan dapat dilakukan dari mana saja. Tetapi di sisi lain, ini yang sangat penting, juga dapat mengatasi tumpang tindih kepemilikan ganda, katanya. Lanjut Pendeta Gomar Gultom, MPH PGI memahami sulitnya pembenahan terhadap sengkarut tanah ini, karena rupa-rupa sebab, antara lain praktik mafia tanah yang masih bergentayangan di berbagai daerah, pengelolaan tata ruang yang belum berkeadilan, distribusi tanah yang berkeadilan belum sepenuhnya berlangsung, serta regulasi yang ditenggarai tidak berpihak kepada rakyat. Akibatnya, berbagai konflik terkait masalah kepemilikan tanah merebak di mana-mana, antara masyarakat lokal dengan pengusaha tambang ataupun kebun, seperti misalnya kasus-kasus TPL di Sumatera Utara. Juga persoalan di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Mandailing, dan daerah lain. Menurutnya, selama ini dalam beberapa hal, PGI bekerja bersama Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, terutama ketika terjadi konflik-konflik agraria yang jumlahnya cukup memprihatinkan dari tahun ke tahun. Konflik-konflik ini bukan saja bermasalah di sekitar pemilikan tanah, tapi ditenggarai juga akan merusak lingkungan dan akan membuat masyarakat tercerabut dari akarnya. Kualitas lingkungan pada gilirannya makin mengancam kualitas kehidupan kita sebagai manusia. Akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kita telah diperhadapkan pada realitas degradasi tanah, air, dan udara, deforestasi atau pengundulan hutan, kepunahan jenis binatang dan tumbuhan, peracunan alam di tingkat global, perubahan atmosfer, dan degradasi masyarakat dan budaya. Jelas Ketua Umum PGI. Itulah sebabnya sidang MPL PGI 2013 mendorong gereja-gereja untuk memiliki komitmen untuk ikut serta mengatasi masalah agraria dan krisis sumber daya alam. Hal ini merupakan muara dari proses yang sudah cukup panjang dan diperhadapkan dengan realitas sosial sebagaimana telah diuraikan. Apalagi ternyata belakangan ini beberapa warga desa, terutama korban-korban konflik agraria merasa ditinggalkan oleh gereja karena perjuangan mereka mempertahankan haknya tak mendapat perhatian gereja. Padahal, mestinya di mana gereja hadir, di sana hadir daya penebusan Kristus, yang lama bengkok diluruskan, yang tidak adil menjadi adil, dan yang lemah diberdayakan. Dalam kaitan inilah kami sangat menyambut gembira penandatanganan ini. Tentu ini tidak ujuk-ujuk tiba begitu saja, ujarnya. Lebih jauh dijelaskan memang terlihat komitmen pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menata tata ruang pertanahan kita ke arah yang lebih berkeadilan. Hal ini tampak misalnya semakin diakuinya hak-hak masyarakat adat dalam kepemilikan tanah yang sebelumnya tidak memungkinkan.
Kami juga menyaksikan proses sertifikasi tanah yang kini telah mencapai 80 jutaan bidang tanah dari 126 juta bidang tanah di Indonesia. Kita sama-sama mengetahui, sebelum Presiden Joko Widodo hanya 46 juta yang tersertifikat. Semoga program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ini sebagaimana Inpres 2/2018 diteruskan agar penyertifikatan ini makin luas, tegasnya. Lanjut Pendeta Gomar Gultom, sepengetahuannya redistribusi tanah yang sudah sejak 1960 diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria barulah untuk pertama kali dilakukan pada penghujung 1986 dengan dikembalikannya 13.122 hektar kawasan hutan adat kepada 9 masyarakat hukum adat yang sebelumnya merupakan bagian dari konsensi hutan industri. Sementara itu, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto usai penandatanganan MOU menegaskan apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN dengan PGI bukan hanya sekedar seremoni sementara. Melaluinya, permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pertanahan akan segera diselesaikan tanpa adanya diskriminasi. Indonesia negara yang sangat luas, namun hampir seluruh wilayah kita tidak ada yang tidak bermasalah dengan hak atas tanah bagi rakyat, maupun hak atas tanah bagi institusi. Sebab itu, kami memiliki waktu 2 tahun hingga 2024 untuk menyelesaikannya. Jelasnya, dia menambahkan ada 160 juta bidang tanah yang akan disertifikasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini sudah 140 juta bidang tanah yang selesai disertifikasi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada kesempatan itu, Menteri ATR BPN juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh perwakilan gereja-gereja mengenai persoalan yang dialami terkait pertanahan. Dia pun menegaskan akan membantu menyelesaikannya asalkan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku. Demikian Kristen dalam Berita kali ini, saya Kori Ririhena, sampai jumpa.